Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita pun bisa melanjutkan kajian bersama di tempat yang berbeda-beda. Itu karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang dahulu seorang apabila hendak menyimak satu hadis, dia harus melakukan perjalanan yang panjang. Hari berganti dengan pekan, dia belum sampai. Pekan berganti dengan bulan, dia pun belum sampai. Sekarang tidak di mana-mana. Di rumah sendiri, di atas ranjang sambil tiduran, atau di atas kursi sambil menyimak dengan konsentrasi, tapi tidak perlu meninggalkan tempatnya. Semoga nikmat yang Allah berikan ini mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, menambahkan ilmu kita dan menjadikan kita orang yang lebih baik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kita masih berada di kitab Adab Safar, ya. Adab Safar yang seyogyanya kitab Adab Safar ini dibahas bagi mereka yang hendak melakukan perjalanan. Baik ketika liburan, biasanya orang-orang berlibur, weekend mereka meninggalkan rumahnya, rekreasi, atau yang berangkat umroh, atau juga jemaah haji. Bukan hanya belajar tentang manasik al-hajj atau manasik al-umrah, tapi perlu juga belajar dan mengkaji tentang adabus safar, karena dia akan melakukan perjalanan. Dan subhanallah, semoga nantinya di pesawat-pesawat, di kereta-kereta, bisa ditampilkan adab-adab safar ini. Alhamdulillah kita melihat adanya doa-doa safar yang terkadang diadakan di belakang kursi pesawat, ya. Di kereta Anda masih belum melihat. Moga juga di bus-bus, ya, teman-teman yang punya perusahaan transportasi, semoga bisa mengajarkan adab-adab ini sehingga mereka yang melakukan perjalanan pulang dengan selamat dan dapat memanfaatkan perjalanan mereka untuk lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita sampai ke hadis nomor 979 di bab yang berkaitan dengan ketika menanjak ke tempat yang tinggi kita dianjurkan untuk bertakbir, dan ketika menurun kita dianjurkan untuk bertasbih. Dan ada larangan berlebih-lebihan mengangkat suara ketika bertakbir dan lainnya. Nah, silakan dibaca. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 979. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safar fakunna idza ashrafna ala wa'idin halalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna faqala an-nabiyyu radhiyallahu anhu Faqala an-nabiyyu, ini ada yang salah, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu rba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma walama ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qaribun.
Dari Abi Musa al-Asy'ari, ia berkata, dahulu kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Apabila kami menuju tempat tinggi, kami bertahlil dan bertakbir dengan meninggikan suara. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli dan sesungguhnya dia tapi bersama kalian. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum ya. Iya, ada terjemahan yang luput ya di sini. Di sabda Nabi alaihi salatu wasallam, fa innakum la tad'una asam. Asam tertulis wala ghaiban. Ghaib itu yang gaib, yang tidak hadir ya. Yang tidak hadir. Baik, jemaah rahimakumullah, di sini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menceritakan tentang bagaimana praktek para sahabat Nabi terhadap sunnah yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya mereka sangat memperhatikan sekali adab-adab safar. Mereka mendapatkan ilmu dari Nabi alaihi salatu wasallam dan mereka mempraktekkannya. Dan disebutkan kita tuh dulu ketika melewatin jalan yang menanjak menuju ke lembah, halalna, kita bertahlil, wa kabbarna. Nah, kalau di pembahasan sebelumnya adanya itu takbir dan tasbih saja, ternyata di hadis ini enggak. Boleh bertakbir dan bertahlil. Jadi membaca la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Wartafa'at aswatuna. Suaranya tinggi-tinggian sahabat ini mungkin, sehingga keras sekali suara mereka. Di sini Nabi alaihissalam menegur mereka, mengatakan kepada mereka, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia ya, irba'u ala anfusikum, kalian kasihani diri kalian. Kenapa? Fa innakum la tad'una asam wala ghaiban. Engkau tidak sedang memanggil zat yang tuli atau yang tidak hadir. Sehingga kita tahu nggak perlu engkau ngangkat suara gitu. Ketika kita memanggil manusia, walillahil mathalul a'la, ketika kita memanggil manusia dengan jarak yang jauh umpamanya, maka kita perlu teriak. Atau orang itu pendengarannya kurang bagus, maka kita perlu mengangkat suara. Tapi kata Nabi SAW, enggak. Kalian tidak memanggil Allah yang asam atau ghaib. Enggak. Innahu ma'akum. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya dia bersama kalian. Taib. Ini bukan kebersamaan dengan zatnya. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang dirinya bahwa dia berada di atas arsy. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dia adalah yang maha pengasih, beristiwa tinggi di atas arsy. Tapi kebersamaan yang dimaksud dalam hadis ini seperti kebersamaan yang Allah ceritakan di surat Thaha ayat 46. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menjumpai Fir'aun dan mendakwahinya, Allah mengatakan, innani ma'akuma. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat. Jadi ini disebut ma'iyah khasah, kebersamaan khusus di mana Allah akan membantu dan menolongnya. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik ya. Kemudian ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar di dalam Gua Thawr ya, Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini kebersamaan khusus. Wa illa Allah bersama semua makhluknya, mengawasin mereka,
memperhatikan mereka, tapi dia berada di atas arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Dari mana kita tahu? Karena Allah yang menceritakan hal itu kepada kita. Dan kebersamaannya di sini adalah kebersamaan Allah bersama makhluknya dari sisi pengawasan, perhatian, dan ketika itu kebersamaan khusus maka pertolongan dan perlindungan buat mereka. Innahu ma'akum, sesungguhnya dia bersama kalian. Karena ada orang-orang yang berpikir, gimana sih Allah berada di atas tapi Allah bersama kita. Nah, ulama menyebutkan kadangkala kita mengatakan dalam bahasa Arab, umpamanya inni asiru ma'al qamar, aku berjalan bersama rembulan. Aku berjalan bersama rembulan. Ya, rembulan tetap di atas sana ya. Walillahil mathul a'la. Allah berada di atas arsy-Nya. Allah tidak butuh dengan makhluknya, tapi dia tinggi di atas sana. Taib, innahu ma'akum, sesungguhnya dia bersama kalian. Sami'un qarib. Innahu sami'un qarib. Ini kebersamaannya dijelaskan bahwa dia maha mendengar dan maha dekat. Artinya nggak perlu teriak-teriak. Ya berdoa, ada suara, tapi tidak perlu teriak-teriak ya. Di mana di surat Al-Baqarah ayat 186 ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Nah, ini sebuah adab bagi kita untuk tidak teriak-teriak ketika berdoa, ketika berzikir. Ya, tetap pakai suara, tapi tanpa mengangkat suara kita, yang kadangkala juga akan mengganggu orang lain. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Barakallahu fikum. Baik. Ingat berarti ketika safar kita dianjurkan untuk bertakbir dan bertahlil ketika menanjak dan ketika turun bertasbih. Sunnah ini sepertinya mulai jarang ya. Maka hendaklah saling mengingatkan. Kadangkala anak pun lupa ketika anak nyetir mobil umpamanya, tahu-tahu jalannya naik ke atas. Kita kadangkala disibukkan dengan ngobrol, maka hendaklah saling mengingatkan. Ini pentingnya. Watawasau bil haqq. Dan Allah mengatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikan peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Di beberapa tempat di Arab Saudi itu Masya Allah. Di Indonesia juga Anda melihat ya. Jadi dalam perjalanan itu ketika jalannya nanjak atau turun, ketika nanjak ada di kanan kiri jalan itu tulisan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi orang jadi bertakbir. Ketika jalannya turun ada tulisan Subhanallah, Subhanallah. Karena sekali lagi kita itu pelupa. Kita memerlukan orang-orang yang mengingatkan kita. Kajian ini nih kita ingat sekarang nih, tapi kita sedang tidak dalam perjalanan. Nanti udah naik mobil, naik kereta, umpamanya, atau naik bus, ya kita lupa lagi. Barakallahu fiik. Nah, kita masuk ke bab baru, silakan dibaca sunnah berdoa dalam safar. Bismillah. Bab istihbabud du'a, bab istihbabid du'a fi safar. Bab ke-172. Sunnahnya berdoa ketika bepergian. Hadis ke-980. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul maghlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan wa laysa fi riwayati Abi Dawud ala walidih. Ala Ala waladih. waladih. Nah.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 doa yang tidak diragukan lagi pasti dikabulkan. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang sedang bepergian, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi berkata bahwa hadisnya hasan. Pada riwayat Abu Daud tidak terdapat kalimat kepada anaknya. Barakallahu fiik ya. Ini bab dianjurkannya berdoa dalam safar. Subhanallah ya. Seorang musafir di masa lalu itu panjang sekali perjalanannya. Dan perjalanan itu sebagian dari azab. Allah memberikan kepada mereka sebuah kesempatan untuk berdoa dan memohon. Dari Mekah ke Madinah dahulunya 5-7 hari. Dari Mekah ke Syam, ke Masjidil Aqsa, itu perjalanan 1 bulan. Pergi 1 bulan balik. Gimana ya? Mereka berjalan terus, capek, letih, berkeringat, berdebu, jadi kusam, kusut rambutnya. Subhanallah. Ada fadilah yang tidak boleh disia-siakan. Cuma sayangnya, ya dulu ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ada bis patas ya. Bis patas itu dari Jember ke Surabaya mungkin ya, atau dari Surabaya ke kota lainnya. Itu ada bis biasa, ada bis patas. Bis patas ini di antara kelebihan yang keistimewaan yang ditawarkan kepada penumpang apa? Full musik, full video. Jadi full itu. Jadi orang selama perjalanan itu ditontonkan film mungkin ya, mungkin diperdengarkan musik. Sehingga dia kehilangan fadilah yang sangat besar sekali. Itu dikabulkannya doa. Kita ini punya banyak kepentingan, kita punya banyak keperluan, kita punya banyak kebutuhan. Dan itu menjadi kesempatan ketika kita musafir. Di sini Nabi SAW mengatakan 3 da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab. La syakka fihinna. Subhanallah ya. Ini di terjemahannya nggak disebutkan ya. Di terjemahannya disebutkan 3 doa yang pasti dikabulkan. Ada 3 doa mustajab yang tidak ada keraguan di dalamnya untuk dikabulkan. Yang pertama, da'watul madlum. Doanya orang yang dizalimi. Jamaah jangan pernah merasa biasa ketika kau menzalimin orang lain. Biasanya orang zalim ini punya kuasa, punya kemampuan. Dan orang yang dizalimi tidak mampu untuk melawan. Sehingga orang yang melakukan kezaliman ini merasa aman. Kenapa? Dia berkuasa. Dia kebal hukum. Walaupun orang yang dizalimin mengadu kepada kepolisian atau kemana, dia abaikan. Ya, mungkin ada pihak-pihak yang bisa dibeli dengan uang. Tapi ingat, dia punya doa. Kalau dia memohon kepada pencipta langit dan bumi ini, Allah kabulkan doanya. Da'watul mazlum. Maka jangan sampai ya kita menzalimin orang lain. Ketika kita didoakan keburukan oleh mereka, hal itu akan menimpa kita. Gak ada yang bisa melawan. Maka Nabi SAW ketika ngomong sama Mu'ad bin Jabal, diutus ke Yaman untuk ngambil zakat. Di antara tujuannya berdakwah, mengajarkan Islam, dan mengumpulkan zakat. Iyaka wa karaima amwalihim. Engkau hati-hati, jangan sampai ngambil itu memilih ya dari zakat-zakat itu yang terbaik dari mereka. Jangan yang paling mahal, yang biasa aja gitu. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati engkau dengan doa orang yang zalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Enggak ada hijab ya
antara orang ini zalimi atau antara doanya sama Allah Azza wa Jalla. Tapi yang kedua, wa da'watul musafir, doanya musafir. Ketika kita tahu doa kita mustajab, seharusnya memperbanyak doa. Seperti orang yang berangkat umroh. Kadang-kala dia berpikir, nanti aku akan doa di multazam. Nanti aku akan doa ketika tawaf. Nanti aku akan doa ketika sa'i. Ketika di Arafah. Nah, nggak apa-apa niat baik itu. Tapi engkau ketika musafir pun punya doa mustajab. Dan jangan menunda-nunda amal kebajikan yang bisa engkau lakukan. Engkau bisa baca ketika engkau di atas pesawat. Engkau musafir. Doanya apa? Apa saja yang bisa engkau baca. Paling enggak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang ketiga, wa da'atul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Khususnya doa keburukan ala waladihi itu. Biasanya ada anak-anak yang melakukan kezaliman sama orang tuanya, durhaka sama, hati-hati ya. Dan orang tua juga harus berhati-hati, jangan mendoakan keburukan buat anaknya, wala buat dirimu sendiri. Karena ada orang yang merasa hidupnya susah, kemudian dia mendoakan keburukan atas dirinya. Mobilnya didoakan mudah-mudahan nggak laku, akhirnya nggak laku beneran. Anaknya didoakan mudah-mudahan nggak lulus beneran. Ada orang tua yang mendoakan anaknya yang mudah-mudahan nggak laku. Nggak laku untuk dinikahin gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Maka orang tua jangan sampai doakan keburukan. Seburuk apapun anakmu, tetap anakmu. Doakan kebaikan buat mereka. Ya mungkin kau sakit hati, tapi ketika anakmu terkena musibah, engkau akan lebih sakit hatimu. Barakallahu fikum. Nah. Tafadhali Ukti Hana. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 173. Doa yang diucapkan apabila merasa takut kepada manusia atau lainnya. Hadis nomor 981. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadi sahihi. Bi isnadin sahihin. Bi isnadin sahihin. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila merasa takut kepada suatu kaum, beliau berdoa, "Ya Allah, kami menjadikan Engkau penebas leher-leher mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka." Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad sahih. Nah, ini beda kitab yang dibaca. Coba diulangin, terjemahannya lebih bagus yang dibaca barusan. Nah, kami menjadikan engkau sebagai, diulangin bacanya. Ukti Hana sudah di-unmute. Oh iya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila merasa takut kepada suatu kaum, beliau berdoa, "Ya Allah, kami menjadikan Engkau penebas leher-leher mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka." Ini riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad sahih. Barakallahu fiik. Ya, kita lihat ya ada perbedaan terjemahan. Terjemahan di kitab yang kita baca ini terjemahan bebas. Yang tadi terjemahan letterlock, tapi maknanya sangat dalam sekali sebenarnya.
Ini pembahasan doa yang diucapkan apabila merasa takut kepada manusia atau lainnya. Sebenarnya ini tidak khusus dalam perjalanan saja. Umum. Baik ketika kita dalam perjalanan atau kita sedang di rumah kita, sedang di kota kita sendiri, kita nggak kemana-mana. Tapi kita takut dengan, ya ada orang-orang zalim mungkin ya, yang akan melakukan tindakan kezaliman. Hanya saja, kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis ini di adab safar atau di doa ketika dalam safar. Karena memang potensi kejahatan ketika safar itu banyak sekali. Apalagi di masa lalu. Adanya perampok, penyamun, kemudian ya di beberapa daerah ada yang namanya bajing loncat, begal, pencopet umpamanya, pemalak, macam-macam lah. Maka ini penting nih. Bagi teman-teman yang melakukan perjalanan, yang dia tahu, boleh jadi ada perampok di sana, ada pemalak di sana, ada orang-orang jahat lah. Maka baca doa ini. Nabi SAW membaca doa ini. Dan kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kana idza khafa qauman, apabila merasa takut kepada satu kaum yang mungkin mereka akan melakukan tindakan kejahatan, maka baca doa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Kami menjadikan engkau di leher-leher mereka. Artinya bagaimana kita memohon kepada Allah, Allah lah yang menghadapi mereka. Wa na'udzubika min syururihim. Dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Ahibati fillah. Ketika seorang banyak berdoa, banyak memohon, dia semakin dicintai Allah Azza wa Jalla. Orang itu kalau merasa cukup, merasa aman ya, mungkin dia punya bodyguard, dia punya penjagaan yang banyak sekali, sehingga ya dia merasa aman. Padahal bodyguard dia bisa mati, bisa dibunuh, bisa tembak sniper dari jarak jauh. Kenapa engkau nggak berdoa minta sama Allah? Nabi saja berdoa sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana doanya itu umum ya. Naj'aluka fi nuhurim. Kami menjadikan engkau di leher-leher mereka. Karena biasanya menghadapi orang itu dengan dipegang lehernya, ditebas lehernya. Pokoknya bagaimana mereka tidak mengganggu kita. Caranya bagaimana? Terserah Allah. Wa na'udzubika min syururihim. Dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan mereka. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Dan bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ingat, doa ini bukan hanya untuk safar. Di negeri kita pun, kita mau menghadapi orang-orang jahat, orang-orang yang tidak suka sama kita, yang mungkin dia akan melakukan makar ya. Maka hendaklah kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Baik, lanjut ke bab baru. Tafadhal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab 174, doa ketika singgah di suatu tempat. Hadis nomor 982. An Khawlata binti Hakimin radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man nazala manzilan thumma qala, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Rawahul Muslim. Dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, ia menuturkan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna
dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Niscaya tidak akan terkena mudorot oleh sesuatu pun sampai ia pergi dari tempat singgahnya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Naam. Jamaah rahimakumullah. Di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Adabus Safar, beliau mengatakan babu ma yaqulu idza nazala manzilan. Bab yang dia katakan ketika singgah ke sebuah tempat atau ke suatu tempat ya. Ingat, ini tidak khusus safar lagi. Boleh jadi kita singgah ke suatu tempat bukan sedang perjalanan. Kita sedang rekreasi ke tempat yang tidak safar. Mungkin kita ke ujung kota, mungkin kita ke pantai yang tidak jauh dari rumah kita, mungkin kita ke bukit yang ada dalam kota kita, nggak safar gitu loh. Tapi kalau singgah, hendaklah dia membaca ini yang diajarkan Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di satu tempat, thumma qala, kemudian dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh jadi kita singgah di hotel mungkin, di tempat yang kita nggak tahu tempatnya ini seperti apa. Kadang-kadang ada tempat-tempat yang dianggap serem ya. Maka baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Apa saja. Mau itu jin, mau itu serangga, mau itu ular. Karena kita nggak tahu. Boleh jadi tempat kita ada ular. Kita baru datang di situ. Boleh jadi di tempat kita ternyata ada binatang buas. Yang mungkin saja kita tidur, kita diterkam. Atau apa saja serangga-serangga yang berbahaya. Ada kalajengking. Maka bacalah doa ini. Kalau kita baca ini sebagai bentuk memohon perlindungannya. Kalau yang sebelumnya itu meminta perlindungan kepada Allah dari kaum yang dapat membahayakan kita. Ini lebih umum lagi sebenarnya. Dari kejahatan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau orang ini membaca hal tersebut, maka insya Allah tidak akan ditimpa sesuatu yang membahayakan dia. Hatta yartahila min manzilihi dzalik. Sampai dia pergi meninggalkan tempat singgah. Dan kita tahu jamaah sekali lagi, Allah memiliki ciptaan yang banyak. Ciptaan Allah semuanya dengan hikmah Allah menciptakan. Ada yang membahayakan. Di antara hikmahnya agar kita meminta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan dari ciptaan-ciptaan Allah yang membahayakan tersebut. Barakallahu fiik. Nah. Bismillah, hadis nomor 983. Wa'ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa aqbala al-lailu qala ya Rabbi wa rabbukillah a'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fik wa syarri ma khulika fik wa syarri ma yadibbu alaik a'udzu billahi min syarri asadin wa aswad wa minal hayati wal aqrab wa min sakinil balad wa min walidin wa ma walad. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila pergi untuk safar, lalu malam tiba, beliau bersabda, wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatannya apa yang ada padamu.
serta kejahatan yang diciptakan di dalammu, dari kejahatan yang berjalan di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan singa dan manusia, dari ular dan kalajengking, dari jin penghuni daerah ini, dan dari kejahatan iblis dan bala tentaranya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis ini dhaif sebenarnya jemaah ya. Kita lihat perbedaan hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya pendek, mencakup semua yang dicakup dalam hadis ini. Apalagi di sana disebutkan a'udzu bikalimatillahi tammat, dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna ya. Apa makna kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna di sini? Ada dua. Boleh jadi yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna ini adalah Al-Quranul Azim ya. Kalamullah tabaraka wa ta'ala, ayat-ayat Al-Quran. Atau yang dimaksud adalah kalimat penciptaan Allah Azza wa Jalla, yaitu kun. Ketika Allah mengatakan kun, jadi gitu. Allah akan menyelamatkan kita. Maka kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan ciptaannya apa saja. Nah, di sini kita lihat penjelasan karena Rasulullah SAW idza safara fa aqbala al-lail, kemudian masuk malam hari. Qala ya ardu, Nabi mengatakan wahai bumi, Rabbi wa rabbuki Allah, Rabbi wa rabbuki Allah. Ini berbincang dengan bumi. Nabi SAW juga ada doa yang diajarkan ketika melihat rembulan di awal bulannya, melihat hilal, mengatakan Allahumma ahillah, Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Di sini dijelaskan Rabbi wa rabbuki Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. A'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan yang ada di dalammu. Wa syarri ma khuliqa fi, dan kejahatan yang diciptakan di dalammu. Wa syarri ma yadibu alaiki, dan dari kejahatan apa yang berjalan dan merayap di atasmu, di atas bumi maksudnya. A'udzu billahi min syarri asad. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan singa. Ini kita lihat singa. Boleh jadi di tempat itu memang ada singa, tapi nggak di semua tempat ada singa. Min syarri asadin wa aswad, kejahatan singa dan aswad. Aswad ini terjemahkan manusia, Allahu a'lam, bisa jadi bermakna asad ini, aswad ini ya kejahatan ular ya, ular yang berwarna hitam umumnya, atau ada makna lainnya Allahu a'lam. Tapi wa minal hayyati wal aqrab, dan disebutkan aku berlindung dari hayyah. Dari hayyah itu dari ular dan dari kalajengking. Wa min sakinil balad, dan dari jin penghuni daerah ini yang tinggal di tempat ini. Wa min walidin wa ma walad, dan dari walid. Walid ini bapak sebenarnya. Wa ma walad, dan apa yang dilahirkan. Nah, diterjemahkan di sini terjemahannya dari iblis, kejahatan iblis ya. Boleh jadi walid sini bapaknya setan-setan itu. Iblis. Dari kejahatan bapak dan apa yang dia lahirkan. Iblis dan bala tentaranya. Tapi hadis ini dhaif ya secara sanadnya, dan hadis yang sebelumnya sudah cukup ya untuk kita amalkan. Walaupun secara makna nggak apa-apa orang baca doa ini, tapi ketika kita menisbatkannya kepada Nabi SAW, maka kita tahu hadisnya dhaif. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan ke bab baru. Bismillah. Bab ke-175. Bab istihbabi ta'jilil musafir ruju'a ila ahlihi idza qada hajatahu. Bab sunnahnya orang yang bepergian segera kembali kepada keluarganya apabila telah menyelesaikan keperluannya. Hadis ke-984. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun minal 'adzab يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى
فإذا قضى أحدكم نحمته من سفره فليعجل إلى أهله متفق عليه. نحمته معناه مقصوده. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bepergian itu bagian dari siksaan yang menghalangi atau dalam kurung membuat sulit seseorang di antara kalian makan, minum, dan tidurnya. Membuat sulit seseorang di antara kalian makan, minum, dan tidurnya. Maka apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan keperluannya, hendaklah ia segera kembali kepada keluarganya. Muttafaqun alaih. Barakallahu fikum ya. Iya. Kita lihat ya bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan adab yang sempurna. Agar orang ini menjadi indah. Menjadi enak dalam pergaulannya. Kadang-kala ada orang ketika perjalanan lama-lama padahal nggak ada urusan, udah selesai urusan. Ada yang berangkat kerja, udah selesai kerjaanmu pulang gitu. Ada yang safar tugas dari kantor, udah selesai pulang. Kenapa? Iya, perjalanan itu sebagian dari adab. Dikasih penjelasan adabnya seperti apa, siksaannya seperti apa. Tadi orang ya dia makan nggak seperti biasanya, minum juga nggak seperti ketika dia nggak safar, tidurnya pun nggak enak walaupun naik pesawat. Makanya sekarang kita lihat ada pesawat yang VVIP umpamanya untuk menghilangkan bagian dari adab tadi. Tapi tetap umpamanya kita nih ketika perjalanan, ketika di rumah kita mau tidur ya, buka baju kita, pakai baju tidur ya, kemudian kita ngadep ke arah kanan ya. Nggak ada yang gangguin kita, nggak ada yang lewat di lorong. Tapi di pesawat nggak bisa. Kita mau buka-buka baju kita, bentar lagi nyampe udah seperti itu. Jadi benar-benar tetap adab ya. Maka di situ jangan lupa untuk memperbanyak doa. Dan ketika selesai urusannya, falyu'ajjil ila ahli. Hendaklah dia segera pulang menjumpai keluarganya. Walaupun umpamanya istrinya bersama dia, tapi boleh jadi ada anaknya, ada orang tuanya, ada orang-orang yang dia tinggalkan. Tapi yang jelas, kalau engkau sudah selesai melakukan perjalanan, cepat pulang. Siapa yang nyuruh? Nabi alaihissalatu wassalam. Oh, nambah sehari, nambah 2 hari. Ngapain nambah? Nggak ada sih. Kok nggak ada, pulang. Pulang ya. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Bab 100, Bismillahirrahmanirrahim. Bab 176. Sunnah mendatangi keluarga pada siang hari dan makruh pada waktu malam tanpa ada keperluan. Hadis nomor 985. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza atala ahadukumul ghaibata fala yatruqanna ahluha lailan. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yatruqar rajulu ahlahu lailan. Muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila safar kalian berlangsung lama, maka janganlah sekali-kali ia mendatangi keluarganya pada waktu malam. Dalam riwayat lain bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang mendatangi keluarganya di waktu malam. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Di sini ada arahan buat para musafir ya. Kalau pulang dari safar itu usahakan tidak di malam hari. Khususnya
buat yang atala ahadukum al-ghaibah, safar yang berlangsung lama. Apalagi dahulu nggak ada alat komunikasi. Kalau dia nggak lama, dia memang ngomong, insya Allah 2 hari lagi pulang. Insya Allah kan keluarganya akan mempersiapkan diri. Jadi kalau dia datang malam hari juga udah tahu gitu loh. Insya Allah, mamanya Ana hari ini nih, hari Selasa berangkat, insya Allah besok malam Ana nyampe Jember gitu loh. Kemungkinan jam 2 malam umpamanya. Seperti itu. Berarti nggak apa-apa gitu. Karena tidak berlangsung lama perjalanannya. Di masa lalu juga nggak ada alat komunikasi. Di antara illah ya, di antara alasan kenapa nggak boleh, karena dalam rangka bagaimana istri itu berbenah. Kadangkala istri itu ketika safar, suaminya safar sebulan 2 bulan, dia nggak tahu kapan pulang. Ya udah, dia nggak pakai baju yang bagus, dia tidak berhias ya. Tahu-tahu suaminya datang umpamanya dalam kondisi istrinya mungkin tidak menyambut dia dengan hal yang seharusnya dia lakukan, sehingga suami bisa marah nantinya. Bisa dia ngeliat istrinya ya amburadul mungkin wajahnya, rambutnya, aromanya. Maka Nabi SAW melarang hal itu. Hikmah lain juga di beberapa hadis disebutkan, yatakhawwanuhum, dia datang malam hari dalam rangka untuk melihat kira-kira istrinya berkhianat apa enggak. Itu termasuk dilarang juga jemaah. Soalnya ada orang-orang yang ketika di luar sana dia melakukan kemaksiatan, ketika pulang dia ada ketakutan, jangan-jangan istrinya nanti berkhianat juga, padahal dia yang berkhianat berzina di tempat lain. Maka ada larangan di sini dari Nabi SAW, kalau engkau pulang dari safar yang panjang safarnya, maka jangan datang malam hari. Kalaupun nggak panjang safarnya, atau sekarang bisa memberikan informasi ya, agar istrinya tahu, mungkin istrinya akan ke salon, istrinya akan merapikan dirinya, dia tahu suaminya akan datang. Kapan suami datang? Insya Allah nanti malam datang gitu ya, mau seperti itu. Insya Allah nggak ada masalah ketika ada informasi sebelumnya yang disampaikan dan sang keluarga pun mempersiapkan diri. Terus waktu yang tepat datang kapan sebenarnya? Disebutkan di hadis Anas bin Malik. Silakan dibaca. Al-hadisu sita wa samanin wa tis'umiyah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu lailah wa kana ya'tihim qudwatan aw asyiyata. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendatangi istrinya di waktu malam. Biasanya beliau mendatanginya di waktu pagi atau sore hari. Muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Jadi dulu para sahabat Nabi ketika melakukan perjalanan dan sampai Madinah di malam hari, mereka nggak langsung masuk kota Madinah. Mereka ngirim orang untuk memberikan informasi kepada keluarganya bahwasanya pasukan sudah mau pulang, mau dekat kota Madinah ya. Sehingga para keluarga itu mempersiapkan diri. Maka di sini Nabi SAW, beliau datangnya biasanya ya kalau nggak pagi, sore gitu loh. Nggak sampai malam hari. Apalagi jamaah, di masa lalu ya malam hari itu ya gelap gulita. Jalanan gelap, rumah gelap, nggak ada listrik. Kayak sekarang lah, kalau kita berangkat ke desa yang belum ada listrik di sana, engkau akan melihat pemandangan yang sangat menegangkan ya. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan ke bab baru di pertemuan yang akan datang.